Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan persamaan linear dalam kasus-kasus ekonomi pada bagian yang kedua. Setelah tadi di video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang penerapan persamaan linear ini untuk kasus ekonomi pada fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan dan keseimbangan pasar atau market equilibrium pada satu produk. Nah, sudah ada 3. Nah, hari ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 kasus ekonomi lagi yang menggunakan persamaan linear. Nah, penerapan fungsi linear untuk bagian kedua ini adalah yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang kedua, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, break-even point atau BEP. Atau istilah lainnya adalah titik impas. Jadi setelah kita mempelajari tentang keseimbangan pasar, ya, ada titik equilibrium, di mana pada titik equilibrium itu jumlah permintaan dan penawaran itu sama. Kemudian harga permintaan dan harga penawaran itu sama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa terjadi kesepakatan harga antara si produsen atau penjual dengan konsumen gitu. Antara permintaan dan penawaran itu terjadi kesepakatan harga. Ketika produsen awalnya menawarkan harga 1.000, kemudian konsumen awalnya meminta harganya itu 500, tapi ternyata kemudian terjadi kesepakatan harga bahwa produk itu akhirnya dijual dengan harga 800 gitu. Nah, ketika produk itu dijual di harga 800, jumlah barang yang terjual itu yang ditawarkan oleh produsen itu, yang ditawarkan, ya, yang dijual di pasar itu semuanya dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga habis terjual gitu. Jadi tidak ada produk yang tersisa. Dan juga tidak ada permintaan yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dalam penawaran dan permintaan itu ada istilah excess demand dan excess supply. Kalau excess demand ini kelebihan permintaan, ini merupakan kasus di mana saat permintaannya itu lebih banyak daripada permintaannya gitu. Jadi misalnya permintaannya itu kebalik ya. Jadi excess demand itu jumlah permintaan lebih besar daripada penawarannya. Jadi ada permintaan konsumen yang tidak terpenuhi oleh produsen gitu. Misalnya untuk produk HP, misalnya HPX, itu permintaan di pasar itu yang menginginkan HPX itu ada 10.000 orang gitu. 10.000 permintaan, tetapi produsen hanya memproduksi sebanyak 9.000 gitu misalnya. Nah, berarti kan tidak mencukupi itu, yang ditawarkan oleh produsen itu tidak mampu untuk memenuhi permintaan konsumen sebesar 10.000 gitu kan. Nah, berarti ada kelebihan permintaan atau excess demand itu sebesar 1.000. Nah, tapi kalau misalnya excess supply, itu berarti kelebihan penawaran. Jadi ada beberapa produk yang kemudian tidak laku, tidak terjual gitu. Misalnya saja produsen itu menawarkan di pasaran itu produk HPX itu seharga dengan jumlah 9.000 gitu. Jadi 9.000 unit dipasarkan di pasaran, tapi ternyata permintaannya itu hanya mencapai 8.500 gitu. Jadi yang mau beli produk HPX itu tuh cuma 8.500. Jadi di situ terjadi excess supply atau kelebihan penawaran sebesar 500 unit. Nah, maka 500 unit itu adalah produk yang tidak laku terjual. Jadi ada sisa. Seperti itu. Itu adalah excess supply dan excess demand. Nah, maka dari itu fungsinya dari menghitung keseimbangan pasar, memperkirakan keseimbangan pasar tuh agar menghindari adanya excess supply atau excess demand. Kenapa? Kalau misalnya excess demand nih, kalau misalnya kelebihan permintaan, konsumen kecewa, dikhawatirkan untuk produk yang selanjutnya itu konsumen tidak
lagi mengharapkan produk dari si produsen ini lagi gitu. Ditakutkannya seperti itu karena sudah kecewa. Itu kan. Nah, kemudian kalau excess supply, ya kalau excess supply jelas ya ditakutkannya adanya kerugian. Jadi harus mengeluarkan biaya lebih gitu. Misalnya memberikan diskon yang besar-besaran, cuci gudang segala macam itu kan membutuhkan biaya ya untuk apa namanya? Untuk diskon besar itu kan biaya berarti kan penjualannya harga jualnya diturunkan banget. Itu kan menambah biaya, mengurangi laba. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang hari ini. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kita mulai dulu. Nah, kalau pajak ini sebenarnya pengertiannya dulu ya. Pajak ini sebenarnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi pajak ini merupakan iuran yang dipaksakan. Jadi kalau misalnya Anda misalnya nggak bayar pajak motor, ya, pasti kena denda kan. Nah, maka dari itu sifatnya pajak ini dipaksakan. Kalau misalnya nggak bayar itu ada dendanya. Nah, kemudian dengan tiada mendapat jasa timbal balik langsung. Tapi timbal baliknya itu secara nggak langsung. Contohnya, Anda membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau Anda membayar pajak kendaraan bermotor itu kan pajak daerah ya. Berarti Anda membayarkannya di daerah di mana sesuai dengan plat nomornya. Sesuai dengan nomor polisinya. AB, kalau AB kan berarti Jogja. Nah, berarti ketika Anda membayar pajak kendaraan bermotor dengan plat AB, maka Anda sudah ikut membantu pembangunan infrastruktur di Jogja gitu. Karena kalau pajak kendaraan nanti dialokasikannya untuk perbaikan jalan gitu. Untuk mempermudah akses di jalan raya gitu. Ya baik di jalan raya maupun jalan kecil, intinya jalan, infrastruktur. Gitu. Nah, karena si pajak ini adalah iuran yang dipaksakan, maka setiap pengusaha itu pasti akan dikenakan pajak. Tarifnya bermacam-macam dan juga kondisinya bermacam-macam. Jadi yang pajak ini ada yang pajak subjektif, ada pajak objektif ya. Kalau pajak subjektif itu pajak yang melekat pada diri seseorang gitu. Maksudnya misalnya nih, saya seorang karyawan, maka saya karena saya karyawan, saya wajib membayar pajak penghasilan saya gitu. Nah, misalnya saya pengusaha, karena saya pengusaha, maka saya wajib untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu pajak subjektif, jadi melekat pada si pengusahanya itu sendiri. Nah, tapi kalau pajak objektif itu melekatnya pada si produk yang dijual. Tuh, misalnya kalau misalnya Anda pernah makan atau beli sesuatu barang itu di notanya atau di struknya itu ada tulisan PPN 10% gitu. Nah, PPN itu merupakan pajak pertambahan nilai. PPN itu adalah pajak objektif. Jadi, pajak yang melekat pada si produknya itu. Jadi, secara nggak langsung, secara mungkin Anda juga nggak sadar, Anda itu sudah ikut membayar PPN dari si produk itu. Gitu. Nah, maka dari itu, yang namanya pajak, karena pajak ini dibayar ya, si produsen atau penjual ini membayar pajak kepada pemerintah, maka akan menambah biaya. Nah, karena menambah biaya, maka kecenderungannya harga produknya ini pasti akan naik. Kecenderungannya harga produk akan naik gitu. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam materi kita untuk pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari kurva keseimbangan pasar ya, equilibrium market. Kalau kemarin itu equilibrium itu kan perpotongannya cuma ada satu nih perpotongan nih. Kalau di sini saya tunjukkan dengan E, ya kan, titik E ini merupakan keseimbangan pasar mula-mula. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Itu ada di titik E. Jadi QE ini adalah jumlah permintaan dan penawaran kan sama ya di sini titiknya. Kemudian PE ini merupakan harga permintaan dan harga penawaran yang sama.
mereka bertemu di titik, jadi ini jumlah kesepakatan, harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di sini titik equilibriumnya. Nah, kemudian setelah adanya pajak itu dalam ekonomi istilahnya itu tax ya. Jadi dinotasikan dengan huruf T. Itu dinotasikan dengan huruf T, maka setiap apapun yang sudah ditambahi dengan pajak, yang sudah dipengaruhi pajak, itu di belakangnya kita tambahkan dengan huruf T. Jadi ET ini adalah titik keseimbangan pasar setelah dipengaruhi oleh pajak. Dia naik kecenderungannya. Harganya kan naik ya. Kecenderungannya harganya naik. Karena kecenderungan harganya naik, maka kemungkinan besarnya kesepakatan pasarnya justru jumlah unit yang akhirnya terrealisasi untuk dijual, jumlah unit yang ada dalam titik keseimbangan itu juga nanti akan turun. Itu karena harganya naik gitu. Jadi produknya kemungkinan besarnya akan turun. Jadi nanti akan naik di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini nanti ketika sudah berubah, ketika naik ya, harganya nanti naik kan dari PE di sini menjadi di PT. PT itu adalah price after tax. Jadi price harga setelah dipengaruhi pajak kan dia naik. Nah, kemudian kuantitasnya malah turun. Jadi QT ini adalah jumlah keseimbangan pasar setelah dipengaruhi oleh pajak. Titik temunya ada di sini, ET, equilibrium after tax gitu. ET ya, titik equilibriumnya jadi di sini. Jadi yang semula titik equilibriumnya di sini, dia naik menjadi di sebelah sini. Ini adalah kurva permintaan, yang ini adalah kurva penawaran ya kan, yang sebelum ada pajak. Nah, kemudian setelah ada pajak, kurva penawarannya naik ya. Kurva penawarannya naik, penggalnya naik di sini jadinya. Penggalnya. Tapi kemiringannya bisa sama, bisa berubah. Nah, tergantung dengan jenis pajaknya yang mempengaruhi pasar ini. Gitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada dua jenis pajak ya yang akan kita bahas. Yang pertama pajak spesifik dan yang kedua nanti pajak proporsional. Kalau pajak spesifik itu nanti besaran pajaknya, jumlah pajaknya itu dalam satuan rupiah itu akan selalu sama untuk setiap produknya. Nah, untuk pajak spesifik ini maka nanti kemiringannya atau lerengnya tidak akan berubah, tetap sama. Tapi kalau untuk pajak proporsional itu nanti berupa tarif persentase. Karena berupa tarif atau persentase, maka kan semakin meningkat harga produknya itu kan nanti persentasenya akan semakin, bukan persentasenya sih, tapi hasil setelah dipresentasekan kan dalam satuan rupiahnya pasti akan naik. Misalnya nih, pajaknya 10%. Yang awalnya misalnya harganya 1.000, kalau misalnya 10% kan berarti pajaknya jadi 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya naik 200, pajaknya jadi naik juga 10% dari 200 kan 20 gitu. Saya salah sebut ya. Kalau misalnya harganya 1.000, maka 10% dari 1.000 itu adalah 100, maka pajaknya adalah 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya 2.000, ya kan, maka persentasenya kan 10%. Jadi pajaknya itu adalah sebesar 200 gitu kan. Jadi besaran pajak dalam satuan rupiahnya itu akan berubah seiring dengan perubahan harganya. Sedangkan kalau untuk pajak spesifik ini, itu besaran pajaknya dalam satuan rupiah itu tetap, misalnya 100 ya 100, berapapun harganya, besaran pajaknya tetap 100. Seperti itu. Jadi lerengnya nggak akan berubah. Nah, tarif pajak spesifik merupakan tarif pajak dengan jumlah tertentu. Gitu, dengan jumlah yang tertentu. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang jadi naik.
Kemudian setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Jadi kenapa kok harga jualnya lebih tinggi? Karena sebagian pajak yang dibayarkan oleh produsen atau penjual kepada pemerintah itu ya dibagi sama konsumen gitu. Jadi si perusahaan tuh bagiin, minta konsumen secara nggak langsung ikut andil dalam pembayaran pajaknya gitu. Akibatnya, harga keseimbangan pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Gitu. Nah, persamaannya jika awalnya kalau misalnya tidak ada pajak, tidak dipengaruhi oleh pajak, itu fungsi penawarannya adalah PS ya, sama dengan A plus BQ. Ya kan? Ini kan rumus, ini fungsi umum dari fungsi penawaran ya. Tapi setelah ada pajak, maka konstantanya itu ditambahkan dengan pajaknya. Gitu. Jadi PT sama dengan A plus T plus BQ. Pajak dinotasikan dengan huruf T atau tax. Gitu. Jadi ingat ya, jadi kalau pajak berarti konstantanya itu ditambah dengan pajaknya. Saya langsung ke contoh aja, mungkin. Contoh yang pertama, sebuah produk dengan fungsi permintaan PD sama dengan 15 minus QD dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 plus 0,5 QS. Pajak atas produk tersebut adalah 3 per unit, 3 rupiah per unit. Jadi berapapun harganya, pajak atas produk itu adalah 3 rupiah per unit. Nah, maka yang perlu kita cari yang pertama adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, penerimaan pajak total pemerintah. Yang ketiga, besaran pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Nanti di sini kita akan tahu sebenarnya yang menanggung pajak lebih besar itu adalah konsumen atau produsennya. Dan yang terakhir adalah grafik. Yang pertama kita cari adalah keseimbangan pasarnya dulu. Nah, kita akan mencari keseimbangan pasar sebelum dipengaruhi oleh pajak dengan cara seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk keseimbangan pasar. Jadi kita cari persamaannya dulu. Jadi PD sama dengan PS. Jadi fungsi permintaan harus sama dengan fungsi penawaran. Di sini kita pakainya price ya, karena diasumsikannya tuh nanti quantity akan mengikuti price. Jadi kuantitasnya nanti akan mengikuti berapa sih price-nya gitu. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. 15 minus Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Oke. Kenapa kita pakainya P? Kalau yang sebelumnya kan kita pakai Q ya, pakainya quantity. Karena nanti dalam rumus ini, dalam fungsi penawaran ini, kita akan menambahkan pajak, ya kan? Nah, sedangkan penambahan pajak itu nanti akan mempengaruhi harga. Harga di sini nanti akan dipengaruhi oleh tambahan pajak. Jadi bukan kuantitasnya yang akan dipengaruhi oleh pajak, tapi si harga itu sendiri nanti yang akan ditambah dengan pajak gitu. Biar lebih tepat aja nanti penggunaan rumus atau fungsinya. Oke, selanjutnya nih, 15 minus Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, sekarang kita tukar aja biar kita bisa ketemu Q, nilai Q-nya berapa. Nah, maka 3 di sini yang awalnya plus ya, kita pindahkan ke sebelah kiri nih. Jadi minus 3. Tukeran sama Q. Q yang semula minus di sebelah kiri, kita taruh di sebelah kanan. Jadi plus Q. Jadi 15 minus 3 sama dengan Q plus 0,5 Q. 1,5 Q sama dengan 12. Maka QE atau jumlah unit equilibriumnya pada titik keseimbangan adalah 8. Sudah ketemu unit equilibriumnya ya. Sekarang kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari price equilibriumnya.
Kita pakai salah satu rumus aja, bebas mau pakai rumus mana aja. Saya pilih pakai yang rumus permintaan ya. P sama dengan 15 minus Q. Maka P sama dengan 15 minus 8. Q-nya kan 8 ya. Maka P sama dengan 7. Jadi harga pada titik equilibrium adalah Rp7. Tuh. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan bahwa unit equilibriumnya adalah 8 dan harga equilibriumnya adalah 7, kemudian kita mencari keseimbangan pasar sesudah pajaknya. Oke, titik equilibrium setelah pajaknya. Tadi kan fungsi penawaran sebelum pajak itu adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 Q ya. Nah, setelah dipengaruhi oleh pajak, maka fungsi penawarannya adalah menjadi PS plus A plus T tambah BQ, ya kan? A adalah konstanta atau 3, T adalah teksnya atau pajaknya, ya kan? Tadi adalah Rp3 ya. Kemudian B ini adalah koefisien Q atau 0,5. Maka kita masukkan ke dalam rumus. PS sama dengan 3 tambah 3 tambah 0,5 Q. Maka PS sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Ini persamaan yang baru setelah adanya pajak. Persamaan untuk penawaran ya, fungsi penawarannya. Jadi fungsi penawarannya berbeda, berubah, tetapi fungsi permintaannya tetap. Fungsi penawarannya tetap tidak akan berubah, tetap PD sama dengan 15 minus QD. Tuh, karena nanti yang akan berubah hanya fungsi penawarannya saja. Nah, selanjutnya yang dicari adalah keseimbangan setelah pajak. Maka PD harus sama dengan PS, tapi PS di sini adalah PS yang sudah dipengaruhi oleh pajak. Maka kita masukkan ke dalam persamaan masing-masing fungsinya. PD adalah 15 minus QD sama dengan PS-nya setelah pajak itu adalah 6 plus 0,5 Q. Maka kita tukar lagi antara konstanta dan variabel Q-nya. Konstanta 6, ini yang semula di sebelah kanan kita pindahkan sebelah kiri, maka jadi minus ya karena dia positif. Terus Q-nya awalnya negatif, kita pindah ke sebelah kanan ya, jadi positif. Maka 15 minus 6 dikurangi berarti 9, kemudian Q-nya 1,5 gitu. Jadi 1,5 Q sama dengan 9. Maka QTE-nya jumlah kuantiti setelah pajak pada titik equilibrium adalah 9 dibagi 1,5. Maka hasilnya adalah 6. Gitu. Nah, selanjutnya kita mencari P-nya, kita substitusikan. Saya menggunakan persamaan yang permintaan ya. P sama dengan 15 minus Q. P sama dengan 15 minus 6 karena Q-nya adalah 6. Maka P harga setelah pajak pada titik equilibrium adalah Rp9, naik ya. Tuh. Tadinya kan 7 jadi 9. Maka titik equilibrium setelah pajak berubah dan berada pada harga Rp9. Dengan jumlah permintaan dan penawarannya itu sama sebanyak 6 unit. Oke, setelah itu kita akan mencari nih. Jadi sebenarnya total pajak yang diterima oleh pemerintah berapa sih? Kan kalau harganya kan 9 ya. Harganya 9. Jadi tapi pajaknya adalah 3 ya, Rp3 per unit. Nah, untuk semua unit yang terjual sebenarnya pemerintah dapat berapa sih gitu. Nah, diperolehnya dari total pajak yang dikenakan terhadap jumlah produk yang terjual setelah pajak. Diasumsikan di sini berarti produknya terjual pada titik equilibrium, karena kan kalau terjadi keseimbangan pasar berarti tidak ada excess demand maupun excess supply. Jadi permintaannya itu sama dengan penawaran gitu kan. Nah, maka kita mencari pajak yang diterima pemerintah adalah QTE atau jumlah produk pada
jumlah produk setelah adanya pajak ini pada titik equilibrium dikali dengan pajak yang diberlakukan, maka 6 tadi kan jumlah unit terjual setelah pajak pada titik equilibrium adalah 6 ya. Kemudian pajaknya kan tadi Rp3, maka 6 dikali 3. Maka pajak keseluruhan yang diperoleh oleh pemerintah dari produk X ini adalah senilai Rp18. Gitu. Nah, kemudian berapa sih besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen? Nah, kalau untuk mencari besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen, tinggal diselisihkan antara harga equilibrium setelah pajak dikurangi dengan harga equilibrium sebelum pajak. Karena kan inilah yang dibayar, selisih harga yang dibayar oleh konsumen kan. Awalnya konsumen hanya membayar Rp7. Setelah adanya pajak, konsumen membayar menjadi Rp9. Maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, ini per unit ya, per unitnya. Maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen dari Rp3 itu adalah Rp9 dikurangi Rp7. Rp9 ini adalah kesepakatan harga pada equilibrium setelah pajak, sedangkan Rp7 ini adalah harga pada titik equilibrium sebelum pajak dikurangi, maka hasilnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen sebesar Rp2 per unit produk. Jadi kalau misalnya keseluruhannya ya berarti konsumen menanggung Rp2 kali 6 jadi Rp12 gitu. Tapi untuk satu produknya Rp2. Nah, kemudian berapa sih besaran pajak yang ditanggung oleh produsen per unitnya? Nah, itu diperoleh dari selisih total pajak dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu adalah Rp1. Itu karena kan awalnya pajaknya Rp3 tuh, tapi yang ditanggung oleh konsumen Rp2. Berarti dikurangin aja. Berarti yang Rp1 itu ditanggung oleh produsen. Di sini kelihatan ya bahwa sebenarnya pajak ini yang lebih banyak menanggung itu adalah konsumen daripada produsennya gitu. Jadi kalau kita berperilaku konsumtif ya berarti kita sebenarnya semakin berkontribusi aktif dalam kemajuan negara melalui pajak. Oke, selanjutnya ini adalah kurvanya, kurva keseimbangan pasarnya, pergeseran kurvanya. Yang sumbu di atas itu adalah sumbu price ya atau harga. Yang ke samping atau horizontal ini merupakan sumbu untuk unit atau key quantity. Selanjutnya, nah awalnya titik equilibriumnya ada pada harga Rp7 dan kuantitasnya adalah 8 unit. Ada di sini. Ya kan, dia permintaannya ada di posisi ini. Penawarannya juga ada di posisi ini. Di sini adalah titik equilibriumnya. Tapi setelah adanya pajak, maka meningkat nih. Harganya itu meningkat menjadi Rp9, sedangkan penawarannya turun menjadi 6 unit kan cumaan. Nah, maka kurva penawarannya naik di penggal ini. Awalnya kan di penggal 3, nih keduanya di penggal 6. Seperti itu. Kenapa penggalnya di sini ada di angka 3? Karena tadi kita di fungsi penawarannya ya, konstantanya kan 3. Jadi PS sama dengan 3 plus 0,5 QS kan. Jadi penggalnya ada 3, A-nya ada 3. Nah, kemudian setelah adanya pajak, penggalnya menjadi 6. Karena tadi rumus QS-nya yang baru adalah 6 plus 0,5 QS kan tadi gitu. Jadi penggalnya ada di titik 6, dia naik dengan lereng yang sama dengan lereng yang sebelumnya, titik equilibriumnya pindah ke atas. Oke.
Nah, kemudian di sini ada daerah yang menunjukkan peningkatan pajaknya di sini. Jadi antara 3 dan 6 ini merupakan pajaknya ini. Jadi Rp3 kan. Jadi dari 3 ke 6 ada Rp3 peningkatan pajaknya. Ini diarsir nih harusnya. Nah, kemudian mana sih yang menjadi tanggungan produsen dan mana yang menjadi tanggungan konsumen? Nah, yang diarsir di bawah ini merupakan tanggungan konsumen, produsen. Sedangkan yang di atas ini kan di bawah ya, di bawahnya cuma Rp1. Jadi kita ngelihatnya di sini kan 1. Jadi dari yang bawah atas ini merupakan tanggungan produsen, cuma Rp1. Sedangkan yang Rp2 nih yang saya arsir orange di atas ya kan, dari titik ini ke titik perpotongan di angka di 7 ini, angka 7 ini merupakan tanggungan konsumen Rp2 gitu. Nah, karena tarif pajak per produknya itu selalu sama, ya kan, Rp3 semuanya, maka pergeseran kurva penawarannya sejajar, dia nggak berpotongan tapi sejajar. Gitu. Jadi lerengnya itu kan sama, B-nya itu sama, jadi sejajar dia. Oke. Semoga lebih bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Jadi, pajak proporsional itu adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang naik. Nah, kemudian karena pajak proporsional ini bentuknya adalah persentase, maka fungsi penawaran setelah pajaknya itu berbeda dengan fungsi penawaran setelah pajak yang spesifik tadi. Di sini fungsi penawarannya adalah PT sama dengan A konstanta plus BQ plus TP. TP ini adalah tarif pajaknya berapa dikali dengan harganya. Itu. Kita langsung ke contoh aja. Sebuah produk dengan fungsi permintaan PD sama dengan 15 minus QD dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 plus 0,5 QS. Pajak atas produk tersebut adalah 25% dari harga jual. Jadi produk pajaknya 25% dari harga jual. Nah, yang kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, kemudian penerimaan pajak total pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, kemudian grafiknya. Nah, untuk keseimbangan pasar sebelum pajaknya sebenarnya ini sama dengan yang pajak spesifik tadi, dengan membuat persamaan antara permintaan dan penawaran ya. PD sama dengan PS. Jadi kita masukkan 15 minus QD sama dengan 3 plus 0,5 QS. Jadi menghasilkan QE-nya 8 sama dengan yang tadi, kemudian PE-nya juga sama kayak tadi 7. Jadi titik equilibriumnya sebelum pajak berada pada harga Rp7 dengan jumlah permintaan dan penawaran sama, yaitu 8 unit. Nah, tadi kan penawaran sebelum pajaknya kan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, sekarang penawaran setelah pajak itu dengan rumus PS sama dengan A konstanta plus BQS plus TP. Tarif pajaknya dikalikan dengan harga produknya. Nah, kemudian di sini kita keluarkan, maksudnya karena ada 2P di sini ya kan, maka P-nya dikurangin aja deh. Jadi 3 sama 0,25-nya ini dipindah ke sebelah kiri aja. Kita nyari
key-nya apa, kita bikin penawaran berdasarkan key boleh, berdasarkan P juga boleh. Nah, kemudian kita bikin penawarannya dengan key di sini misalnya. Maka diciptakanlah key S sama dengan -6 plus 1,5 PS. Di sini 0,75 itu adalah hasil dari PS, ini kan 1 ya, berarti 1 PS dikurangi 0,25 PS, berarti kan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Jadi 0,75 P. Itu ini tiganya minus karena tiganya dipindah, sebenarnya tiganya dipindah ke sisi P ini. Gitu. Nah, pajak hanya mempengaruhi penawaran sehingga fungsi permintaan tidak berubah. Fungsi permintaan tetap QD sama dengan 15 minus P. Nah, kita akan bikin persamaannya. Persamaannya adalah QD sama dengan QS. Nanti jadi QD sama dengan QS. QD-nya adalah 15 minus P. Kemudian QS-nya adalah minus 6 plus 1,5 P. Nah, kemudian tinggal ditukar aja. 6-nya yang semula di kanan dipindah ke kiri jadi plus, ya kan? Minus jadi plus. Terus P-nya di sini awalnya minus dipindah ke sebelah kanan jadi plus. Gitu. Maka P plus 1,5 P plus 1,5 P sama dengan 2,5 P. 15 plus 6 sama dengan 21. Jadi 2,5 P sama dengan 21. Maka harga setelah pajak pada titik equilibrium adalah 8,4 rupiah. Disubstitusikan ke salah satu persamaan. Saya pilih yang persamaan permintaan. Q sama dengan 15 minus P. Maka Q sama dengan 15 minus 8,4. Q atau jumlah unit pada titik equilibrium setelah pajak adalah 6,6 unit. Tuh, titik equilibriumnya setelah pajak berubah dan berada pada harga 8,4 rupiah dengan jumlah permintaan dan penawaran sama yaitu 6,6 unit. Nah, kemudian kita sekarang mencari total pajak yang diterima oleh pemerintah. Diperoleh tarif pajak yang dikenakan terhadap jumlah produk terjual setelah pajak. Jadi karena ini keseimbangan pasar, maka jumlah produk yang terjual itu adalah pada titik equilibrium itu ya. Nah, T atau pajak yang diterima oleh pemerintah secara total adalah QTE atau jumlah unit pada titik keseimbangan dikalikan dengan tarif pajaknya 25% atau 0,25 dikalikan dengan harga pada titik keseimbangan pasar setelah pajaknya. Maka total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 6,6 itu unit pada keseimbangan pasar. Kemudian tarif pajaknya kan 25% atau 0,25. Kemudian harga equilibrium setelah pajak adalah 8,4. Maka 6,6 dikalikan dengan harganya yaitu pajaknya yaitu 2,1. Maka total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 13,86 rupiah. Semuanya untuk 6,6 unit itu. Nah, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen per unitnya itu diperoleh dari selisih harga equilibrium setelah pajak dan sebelum pajak, jadi dikurangin. Nah, kalau harga setelah pajak pada titik equilibrium adalah 8,4 ya. Kemudian dikurangi dengan 7 harga sebelum pajak. Ya, maka yang ditanggung oleh pemerintah yang ditanggung oleh konsumen adalah pajaknya adalah 1,4 rupiah per unit produk. Sedangkan besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen per unit diperoleh dari selisih total pajak dengan pajak yang dibayarkan ke pemerintah totalnya dikurangi dengan
pajak yang ditanggung konsumen. Nah, pajak yang dibayar kepada pemerintah kan 2,1 nih. Ya kan, T kali PT ini kan 2,1 nih. Kita udah dapat di atas ini. Nah, maka 2,1 pajak yang diberikan ke pemerintah dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen 1,4. Maka produsen hanya menanggung 0,7 rupiah saja per unit produknya. Jadi lagi-lagi konsumen yang menanggung beban pajak lebih tinggi daripada produsen. Nah, ini pergeseran kurva pada keseimbangan pasar setelah pajak. Sumbu ke atas merupakan sumbu price ya atau harga. Sumbu yang ke kanan dan ke kiri ini merupakan sumbu unitnya. Nah, kemudian awalnya titik equilibriumnya ada di sini. Ya kan? Permintaannya ada pada harga 7 dan unitnya 8. Penawarannya pun juga begitu, ada pada titik ini, harga 7, unit 8, penggalnya di sini adalah 3. Kan penggalnya di sini 3. Hilang nih angka 3-nya. Tuh. Nah, kemudian setelah adanya pajak progresif, maka harganya naik jadi 8,4. Kemudian unitnya turun menjadi 6,6. Ada di sini. Ya kan? Ada di sini. Tapi penggalnya bukan 6. Gitu tadi penggalnya berapa ya? Penggalnya adalah nah, penggalnya untuk PS tadi adalah 4. 4 di sini. Nah, berarti penggalnya diawali dengan 4 ya. Jadi bukan 6 tapi 4. Kalau ini kan tetap 3 ya. Yang awal tadi penggalnya 3, setelah ada pajak penggalnya menjadi 4 di sini. 3, 4 gitu. Nah, dia naik gitu. Nah, di sini dia tidak sejajar gitu karena awalnya penggalnya kan 3 di sini. Tapi terus pas dia naik di sini penggalnya 4. Kalau misalnya ditarik garis ke sana kan lurus ke sana, dia semakin mengecil. Nah, pada di kuadran 2 mereka berpotongan gitu. Jadi mereka titiknya berpotongan tapi sayang sekali berpotongan di kuadran 2. Jadi dia malah justru semakin berpisah, semakin menjauh, mungkin mereka bermusuhan. Gitu. Ya, jadi kalau untuk kurva pada pergeseran kurva pada kasus pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, maka kurvanya itu berpotongan gitu. Kurva penawarannya berpotongan tapi berpotongannya di kuadran 2. Di kuadran 1 mereka semakin menjauh gitu. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, kemudian karena tarif pajak bergantung pada persentase, maka nilai pajak yang akan meningkat jika produk yang terjual bertambah sehingga kurva penawarannya akan saling berpotongan. Tuh, jadi beda ya. Walaupun sama-sama dipengaruhi oleh pajak, tapi tetap kurvanya berbeda gitu. Selanjutnya, selanjutnya adalah pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi itu sendiri merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi biasanya dari pemerintah. Jadi sebagian subsidi ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri. Tujuannya untuk mencegah industri tersebut jatuh misalnya karena operasi yang merugikan terus-menerus atau peningkatan harga produknya atau ya sekedar hanya untuk
mendorong meningkatkan perekonomian negara gitu. Tujuan dari subsidi ini antara lain adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan, dan lain-lain. Dengan pemberian subsidi ini diharapkan pengusaha di Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya. Kemudian masyarakat kemudian meningkatkan daya belinya. Subsidi nggak cuma untuk pengusaha tapi untuk masyarakat juga bisa ya. Nah, sehingga perekonomian negara meningkat, dan juga kalau misalnya nih suatu produk itu disubsidi, harganya kan bisa lebih murah. Karena harganya lebih murah, maka masyarakat Indonesia, masyarakat yang awalnya tidak mampu membeli, kemungkinan akan ada bertambah yang kemampuan belinya itu menjadi meningkat karena ya harganya lebih murah gitu. Misalnya sebagian besar masyarakat itu mampu membeli barang X itu dengan harga 500. Kalau nggak disubsidi, si barang X itu paling pentok bisa dijual itu 600 ya kan. Tapi setelah ada subsidi bisa dijual menjadi 500. Jadi masyarakat yang mampu membeli dengan harga 500 itu semuanya jadi mampu untuk membeli si produk X itu. Seperti itulah kira-kira. Pemerintah memberikan subsidi pada produk tertentu mengakibatkan harga produk turun dan jumlah yang diminta akan bertambah. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, ini kan fungsi penawaran secara umum ya. Maka setelah subsidi, salah ya ini maksudnya setelah subsidi, fungsi penawarannya menjadi, saya lambangkan menjadi petik atas ya kalau di di fungsi penawarannya, karena fungsi penawaran kan lambangnya S juga, jadi subsidinya lambangnya S. Cuma kalau fungsi penawaran kan dilambangkannya dengan S kecil, jadi takutnya nanti ada salah pahaman gitu ya. Jadi saya lambangkan petik atas gitu. P, fungsi penawaran setelah subsidi adalah konstanta dikurangi dengan subsidinya ditambah dengan BQ gitu. Jadi kalau pajak tadi kan ditambah, kalau subsidi dikurang, jadi konstanta dikurangi dengan subsidi dulu ditambah BQ gitu ya. Subsidi dinotasikan dengan huruf S. Nah, sekarang kita akan ke gambaran kurva, pergeseran kurvanya nih, cara garis besarnya. Nah, misalnya saja nih pada kurva ini ya. Pada kurva ini awalnya keseimbangan pasarnya ada di titik ini nih misal awalnya. Kemudian di sini kan awalnya di sini. Keseimbangan awalnya PE-nya ada di atas sini, kemudian QE-nya ada di bawah sini. Ya kan? Equilibrium awalnya sebelum ada subsidi di sini. Nah, setelah ada subsidi, kemudian harganya turun menjadi di posisi sini nih. Sini, kemudian kuantitasnya juga malah naik gitu dia di posisi ini. Karena harganya turun, berarti kan permintaannya harga yang terjualnya bisa lebih banyak ya. Tuh, ada di posisi ini. Jadi turun. Awalnya titik keseimbangan pasarnya di atas, turun menjadi di bawah sini. Gitu. Nah, lerengnya pun juga berubah gitu. Biasanya kalau subsidi itu sudah langsung per produknya itu disubsidi seharga 100 gitu. Jadi biasanya nggak pakai tarif tapi langsung nominal. Jadi lerengnya tetap lerengnya tetap sama. Jadi fungsi penawarannya bergeser tapi sejajar kalau subsidi itu. Nah, penggalnya aja yang berubah ya. Penggalnya berubah, jadi penggalnya turun. Awalnya kan harganya di atas ini, kemudian jadi turun di bawah sini. Gitu. Penawarannya permintaannya tetap ya. Jadi fungsi permintaan di sini tidak dipengaruhi oleh subsidi dan pajak. Yang dipengaruhi hanya fungsi penawarannya aja. Kenapa? Karena itu nanti hubungannya kan sama peningkatan harga yang dialami oleh produsen secara internal kan. Jadi subsidi maupun pajak itu kan sebenarnya
hubungannya antara produsen dengan pemerintah. Jadi konsumen itu sebenarnya cuma diajak sama produsen aja gitu. Ketika beli ya udah dapat, ikut merasakan. Ketika beli produk yang ada pajaknya, maka konsumen secara nggak langsung ikut nanggung beban-beban pajaknya. Tapi ketika membeli produk yang bersubsidi, secara otomatis si konsumen itu menikmati subsidinya. Kayak misalnya Anda beli BBM, beli bahan bakar zaman, nggak tahu sekarang masih apa enggak ya, premium, ya kan, bensin yang premium itu ada subsidinya misalnya, tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak. Nah itu berarti secara otomatis para konsumen yang membeli bensin premium itu kan dapat subsidi, merasakan subsidi ya. Kalau yang beli Pertamax ya nggak dapat, nggak merasakan subsidinya. Jadi sebenarnya itu hubungan antara si pemerintah dengan si perusahaan Pertaminanya gitu. Jadi yang berpengaruh di sini adalah pergeserannya, itu adalah kurva penawarannya, bukan permintaannya. Itu ya. Lanjut. Kita langsung ke contoh. Saya contohkan di sini sebuah produk dengan fungsi permintaan PD sama dengan 15 minus QD dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 plus 0,5 QS. Kemudian subsidi atas produk tersebut adalah Rp1,5 per unit. Maka di sini kita mencari keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Terus subsidi yang diberikan oleh pemerintah, berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian berapa subsidi yang diterima atau dinikmati konsumen dan produsen masing-masing. Nanti kita bisa tahu kalau subsidi kayak gitu yang dapat lebih besar konsumen atau produsen, dan grafiknya. Kita buat keseimbangan pasar sebelum subsidi dulu. Caranya kita buat persamaan antara fungsi penawaran dan permintaan. Kita pakai yang price aja. Ya. 15 minus Q ya permintaannya, kemudian sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jadi penggalnya awalnya 3 ya. 3 plus 0,5 QS. Maka kita tukar nih. 3 di sini awalnya plus ditukar di sini aja jadi minus. Q yang awalnya minus ditukar jadi plus. Oke, jadi 1,5 Q ya kan, 1,5 Q sama dengan 12. QE sama dengan 8. Substitusikan ke salah satu persamaan, saya pilih yang persamaan permintaan, maka PE-nya sama dengan 7 karena Q-nya adalah 8. Ya, tinggal dimasukkan aja ke persamaan. Titik equilibrium sebelum subsidi berada pada harga Rp7 dengan jumlah permintaan dan penawaran sama, yaitu sebanyak 8 unit. Oke, penawaran sebelum pajaknya itu kan adalah P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Jadi penggalnya adalah 3. Nah, penawaran setelah pajak adalah PS sama dengan, kita pakai rumus penggal A atau konstanta dikurangi dengan subsidi ditambah dengan BQ. Maka PS sama dengan 3 ya kan, penggalnya kan 3 minus 1,5 tadi subsidinya Rp1,5 ya, ditambah dengan 0,5 QS ya, 0,5 QS. Maka PS sama dengan 3 kurangi 1,5, maka 1,5 positif plus 0,5 QS. Gitu kan, maka QS sama dengan minus 3 plus 2 PS. Nah, kemudian ini kan fungsi penawarannya ya. Nah, kemudian fungsi permintaannya kan tidak berubah ya. Maka kita mencari persamaan antara fungsi permintaan dan penawarannya. QD sama dengan QS. Nah, kemudian QD sama dengan QS, maka kita masukkan. Nah, kita masukkan 15 minus P ya kan, permintaannya sama dengan penawaran minus 3 plus 2P. 15 plus 3
15 plus 3 sama dengan P plus 2P. Ditukar aja. Tuh. Jadi penggal yang baru itu adalah 1,5 ya. Awalnya kan penggalnya 3, tapi penggal yang baru jadi 1,5 untuk penawarannya. Oke, selanjutnya 3P. Kan karena P plus 2P ya, jadi 3P sama dengan 18. 15 plus 3, 18. Jadi P harga setelah subsidi pada titik equilibrium adalah 6 rupiah. Substitusikan ke salah satu, saya pilih yang permintaan. Jadi 15 minus P atau 15 kurangi 6 sama dengan 9. Jadi jumlah unit pada titik equilibrium setelah subsidi adalah 9 unit. Gitu. Oke, selanjutnya kita mencari total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diperolehnya dari besaran subsidi yang diberikan terhadap seluruh produk terjual setelah pajak. Oke, maka S besar, karena ini total, jadi S-nya gendut. Total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara seluruhan adalah banyaknya produk yang terjual pada titik keseimbangan setelah subsidi dikalikan dengan subsidinya, nilai subsidinya. Maka 9 unit dikalikan dengan 1,5 rupiah. Maka subsidi yang dikeluarkan pemerintah totalnya adalah 13,5 rupiah. Itu. Ya. Q petik E kali S. Jadi 9 dikali 1,5 sama dengan 13,5. Dan besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen per unit diperoleh dari selisih harga equilibrium sebelum subsidi dan setelah subsidi. Jadi sebelum subsidi kan PE ya, itu adalah 7 rupiah. Setelah subsidi harganya turun menjadi 6 rupiah, maka jumlah subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah sebesar 1 rupiah per unit produk. Sedangkan untuk besarnya subsidi yang diterima oleh produsen per unit produk diperoleh dari selisih total subsidi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, total subsidinya tadi kan 1,5 ya, sesuai dengan soal. 1,5 rupiah dikurangi dengan 1 rupiah yang dinikmati oleh konsumen. Maka produsen hanya menikmati subsidi sebesar 0,5 rupiah per unit produk. Jadi, untuk subsidi ini juga kalau misalnya Anda membeli produk yang bersubsidi, sebenarnya konsumen itulah yang menikmati subsidinya dengan persentase lebih besar daripada si produsen gitu. Nah, ini adalah pergeseran kurva keseimbangan pasar setelah subsidi. Sumbu ke atas itu sumbu harga, sumbu ke kanan ini adalah sumbu jumlah barang pada yang terjual ya. Oke, awalnya ada pada titik ini ya, equilibriumnya pada harga 7 rupiah dengan unit yang terjual 8 rupiah. Kemudian turun, titik equilibriumnya turun, harganya menjadi 6 rupiah ya kan setelah subsidi, tapi produk yang terjual bertambah menjadi 9 unit. Ini permintaannya. Kemudian ini penawaran awalnya ya kan. Pada titik ini equilibriumnya. Ini kan equilibrium awalnya di sini, tapi setelah adanya subsidi ya penggalnya di 3 ya. Nih penggalnya di 3. Setelah adanya subsidi penggalnya di 1,5. Kemudian titiknya ada di sini nih equilibriumnya. Nah, equilibrium yang baru ya di sini. Maka dia turun. Nah, terus di sini karena dia turun, maka di sini adalah yang orange ini adalah merupakan daerah subsidi itu yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian bagian mana yang dinikmati oleh konsumen dan bagian mana yang dinikmati oleh produsen. Nah, yang dinikmati oleh produsen ini adalah yang atas ini ya. Yang cuma 1,5 rupiah ini, sebagian kecilnya aja. 1/3-nya. Kemudian 2/3-nya ini dirasakan oleh si konsumen yang diarsir biru. Gitu.
Dikarenakan nilai subsidi per produknya selalu sama, yaitu 1,5, maka lerengnya tetap. Jadi sumbunya, kurvanya itu sejajar ya kurvanya. Jadi untuk subsidi ini kurvanya selalu sejajar. Oke, setelah subsidi, semoga bisa dipahami ya untuk pajak dan subsidi tadi. Sekarang kita akan beralih kepada break even point atau BEP. BEP atau break even point ini merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Jadi pendapatan yang diterima oleh produsen itu sama dengan beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi sampai menjual si produk yang bersangkutan. Analisis BEP umumnya digunakan untuk menghitung kapan sih sebuah usaha atau bisnis atau proyek akan menguntungkan dengan cara menyamakan total pendapatannya dengan total biaya. Jadi pada unit keberapa atau pada pendapatan berapa rupiah sih atau si perusahaan ini akan BEP gitu. BEP dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dalam setiap usaha itu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Kalau misalnya Anda itu katakanlah jualan rumah makan warteg ya, jualan warteg atau jualan soto lah. Nah, biaya tetapnya itu biaya apa? Biaya tetapnya itu ya listriknya, ya kan? Terus habis itu kalau listrik kan ada yang beli maupun nggak ada yang beli, terjual ataupun tidak terjual si sotonya kan tetap harus bayar listrik tuh. Nah itu biaya tetapnya gitu. Terus biaya karyawan kalau misalnya mau ada yang beli kayak atau nggak ada yang beli, karyawan tetap biaya gaji kan, seperti itu. Nah tapi kalau biaya variabel itu misalnya ya bahan bakunya kan ada bihun, ada sambal, ada toge dan segala macam itu kalau misalnya nggak dipakai ya udah kita nggak perlu bayar. Maksudnya gini, kalau nggak laku si toge itu bisa disimpan atau bisa digunakan untuk hal lain yang tidak merupakan biaya untuk si soto itu gitu. Itu biaya variabel. Kecap saus dan segala macam dibeli hanya ketika memang produk itu terjual gitu. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Jadi kalau total biaya semuanya itu nggak mampu di cover sama penjualan, jadi misalnya biayanya yang dikeluarkan semuanya adalah 100.000, tapi produk yang terjual itu cuma mampu menghasilkan pendapatan sebesar 80.000. Nah itu berarti rugi 20.000 kan. Sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi dari biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya biaya variabel sama biaya tetapnya itu 100.000. Nah, tapi produknya itu bisa terjual banyak sehingga menghasilkan pendapatan 120. Maka di situ ada keuntungan 20 rupiah. 20 ya gitulah, 20 rupiah. Nah, tapi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan 100 terus penjualannya juga dapat 100, maka itu adalah BEP. Jadi 0 keuntungannya 0, kerugiannya juga 0. Nah, istilah lain untuk BEP ini mungkin ada beberapa yang masih bingung BEP itu apa. Istilah lainnya itu adalah analisis pulang pokok tuh. Ada yang menyebut analisis pulang pokok atau analisis titik impas. Jadi bisa pulang pokok atau titik impas. Kalau saya lebih enak nyebutnya BEP, break even point. Karena di ekonomi lebih familiar dengan nama BEP. Gitu. Asumsi dasar yang digunakan dalam BEP yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sebelum memulai bisnis nih, kalau misalnya memang bisnisnya mau benar-benar direncanakan dengan rapi, maka Anda harus memisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap.
Agar Anda nanti bisa menghitung kira-kira berapa lama sih Anda bisa mencapai BEP gitu. Pada unit keberapa sih, penjualan keberapa Anda bisa mencapai BEP, atau pada harga berapa Anda bisa mencapai BEP gitu. Nah, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total gitu. Kalau laku 4 ya biaya variabelnya 4 gitu. Tapi kalau lakunya 2 ya biaya variabelnya 2. Tapi kalau biaya tetap, kita sudah membayar nih biaya tetapnya sebesar 6, ya mau kejual 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapapun ya tetap biaya tetap yang dikeluarkan 6 gitu. Nah, yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan. Sedangkan biaya tetap per unit, sedangkan biaya variabel maksud saya per unit akan berubah-ubah. Nah, kemudian harga jual per unit konstan selama periode analisis. Harga jual per unit konstan selama periode analisis. Oke, asumsinya itu tidak ada diskon gitu ya. Jadi harga jualnya 1000 ya, asumsinya selalu 1000 gitu, konstan. Nah, kemudian jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Ini asumsi aja untuk menghitungkan soalnya. Nah, kemudian perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produknya tetap. Abaikan aja yang nomor 6. Selanjutnya, komponen perhitungan dasar BEP. Jadi kita kalau menghitung BEP, kita harus tahu 7 hal ini. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biasanya dalam rumus persamaan itu kita singkat dengan FC, kita lambangkan notasinya adalah FC. Itu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap atau tidak berubah, biaya yang tetap atau tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Gitu. Nah, kemudian variable cost, atau kalau di persamaan nanti akan kita gunakan notasinya VC, biaya variabel. Artinya adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Kalau nggak memproduksi ya nggak akan ada VC ini. Gitu. Kemudian total cost, TC, nanti dalam persamaan kita lambangkan dengan TC, merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Tuh. Nah, jadi TC ini adalah VC ditambah dengan FC gitu. Jadi total cost itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, kemudian yang keempat, penghasilan atau revenue atau total revenue TR kalau di dalam persamaan nanti merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Kemudian ada laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada P, price atau harga. Ini harga jual persatuan produk ya. Kemudian quantity atau key atau jumlah barang yang terjual. Ini yang harus Anda hafalkan, harus Anda pahami 7 hal ini. Nah, kemudian alur perhitungan yang digunakan dalam menghitung BEP. Pertama, total cost, di sini di atas ini. Total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Total. Jadi fixed cost ini asumsinya berapapun yang terjual, fixed cost-nya akan tetap kan. Jadi total cost-nya itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost total. Jadi VQ ya, bukan VC. Kalau VC itu kan variable cost per unit. Tapi kalau VQ adalah variable cost yang sudah dikalikan dengan jumlah produk yang terjual itu berapa. Jadi VQ. Nah, kemudian TR, total revenue atau total pendapatan si produsennya itu adalah harganya P dikali dengan total jumlah produknya. Jadi harga dikali produknya itu jadi total pendapatannya. Gitu. Nah, menghitung BEP itu adalah TR sama dengan TC. Jadi kalau mau BEP, total revenue, jadi total pendapatan itu harus sama dengan total biaya atau total cost. Jadi TR harus sama dengan TC, itu kalau mau BEP. Maka TR itu kan tadi rumusnya PQ ya, P kali Q. Kemudian TC itu kan tadi rumusnya FC tambah VQ. Maka jika kita sederhanakan, menghasilkan rumus BEP sama dengan VC atau fixed cost dibagi dengan P pendapatan dikurangi dengan VC atau
EP harga satuan, ya kan, dikurangi dengan VC atau variable cost per unit. Jadi kalau fixed cost-nya itu udah fixed cost keseluruhan, ya kan, dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Ini adalah rumus BEP. Satuannya adalah unit. Jadi nanti hasil dari rumus ini, persamaan ini nanti menghasilkan angka, bilangan. Nah, bilangan itu satuannya adalah unit, berapa unit gitu. Nah, ini kurva BEP. Ini adalah BEP, di mana kurva garis yang ini, yang dari 0 ini adalah pendapatan. Kenapa sih pendapatan kalau dari 0? Karena penjualan itu diawali dengan 0 produk dulu. 0 produk, 1, 2, 3 meningkat kan. Jadi mulai dari 0 pendapatan sampai dengan berapa sih pendapatan maksimal gitu. Sedangkan ini yang ada di VC ini adalah total cost-nya. Kenapa sih total cost-nya ini dimulai dari VC? Penggalnya itu adalah VC ya. Penggalnya itu adalah biaya VC-nya. Kenapa? Karena VC atau fixed cost ini kan tetap, dia akan selalu, misalnya 1 juta ya akan 1 juta berapapun produk yang dijual, yang diproduksi gitu. Jadi ya fixed cost-nya tetap gitu. Fixed cost menjadi penggal. Jadi titik mula biaya itu dimulai dari fixed cost-nya berapa. Itu nanti semakin naik seiring peningkatan garisnya ini semakin naik, ini karena adanya variable cost gitu. Tapi fixed cost-nya tetap aja nih, fixed cost-nya kan lurus tetap aja. Misalnya di sini 1000 ya fixed cost-nya 1000 terus berapapun barang yang terjual. Tapi dia naik di sini karena apa? Karena ada variable cost. Variable cost-nya akan naik seiring dengan peningkatan produk yang dijual gitu. Sedangkan kalau tadi yang TR ya, kalau pendapatan dimulainya dari 0. Karena pendapatannya diawali dengan 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau nih titiknya ada di sini, misalnya pendapatannya cuma sampai sini doang, misalnya ya titik sini doang, nggak nyampe BEP sini, ya berarti dia rugi nih. Nyampe sini pun, sampai fixed cost pun, sampai garis fixed cost pun dia masih rugi. Karena apa? Variable cost-nya nggak ke cover. Sedangkan fixed cost-nya di sini, sedangkan variable cost-nya naik sampai di sini gitu, sampai di titik sini. Variable cost-nya kan naik nih sampai ke sana. Kalau misalnya pendapatannya cuma sampai berhenti pada angka fixed cost, ya berarti dia nanti rugi dong karena variable cost-nya nggak tercover. Makanya harus sampai dengan BEP sini baru dia mencapai titik impas. Cost-nya, variable cost dan fixed cost-nya nanti akan tercover oleh pendapatan kalau sampai di BEP sini. Nah, di sini kan bidang yang rugi. Tapi kalau sudah mencapai BEP kan mereka berpisah lagi nih. Setelah bertemu di BEP, garis TR dan garis TC ini kan nanti akan berpisah lagi. Nah, perpisahannya ini, mereka ini merupakan sebuah keuntungan gitu. Sebuah keuntungan, maka pada bagian ini, pada bidang yang di atas BEP ini merupakan untung. Kalau sudah sampai BEP, melewati BEP berarti untung. Ya, tinggal merasakan keuntungannya terus jadi enak. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mulai langsung ke contoh aja. Misalnya perusahaan mempunyai produk dengan variable cost Rp4.000 per unit. Harga jual per unitnya adalah Rp12.000. Terus biaya tetap perusahaannya adalah Rp2 juta. Jadi kita harus menghitung berapa jumlah produk yang harus dijual untuk bisa mencapai BEP. Maka kita harus menemukan dulu, mengidentifikasi dulu. Oh, berarti di sini fixed cost-nya per unit adalah 4.000 per unit. Terus variable cost-nya adalah Rp4.000 per unit. Kemudian fixed cost-nya adalah 2 juta. Nggak pakai per unit karena berapapun unit yang terjual itu fixed cost-nya tetap 2 juta. Dan harga jualnya adalah Rp12.000 per unit. Nah, kita sudah mengidentifikasi yang kita ketahui dalam soal. Sekarang kita menggunakan rumus BEP. Rumus BEP adalah fixed cost dibagi dengan harga
per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Maka fixed cost-nya adalah 2 juta, ya kan, di atas ini. Kemudian harga per unitnya adalah 12.000 dikurangi dengan variable cost-nya adalah 4.000 per unit. Maka BEP-nya adalah 2 juta dibagi dengan 8.000. Ya kan, 12.000 dikurangi 4.000 dan 8.000. Maka BEP-nya adalah 250 unit. Nah, diasumsikan si perusahaan ini nanti akan mencapai BEP pada penjualan unit ke 250. Jadi kalau sudah terjual 250 unit, perusahaan BEP. Nanti unit yang terjual ke 251, kalau udah terjual 251 unit berarti itu udah untung. Apalagi kalau sampai 258 atau 270 misalnya, itu udah sangat untung gitu. Semoga bisa dipahami sampai sini. Nah, kemudian total revenue-nya adalah untuk mencapai BEP itu pendapatan yang harus diterima itu adalah sebesar 3 juta atau 250 unit ini dikali dengan harga per unitnya kan 12.000, jadi 3 juta. Pada pendapatan yang mencapai 3 juta itu sudah BEP. Nanti kalau 3.500.000 misalnya itu sudah untung gitu, yang 100.000 itu untung gitu ya. Artinya perusahaan akan mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi apabila produk sudah terjual 250 unit dengan total pendapatan senilai 3 juta gitu. Nah, ini kurvanya, kurva BEP-nya. Nah, kita buat awalnya kan kurva yang di atas, ya kan? Yang ke atas ini adalah harga, yang ke samping ini adalah jumlah. Kemudian kita buat fixed cost-nya di sini. Fixed cost-nya kan 2 juta. Ya kan? Kita buat fixed cost dulu nih, yang lurus ke arah kanan sepanjang mungkin. Nah, itu nanti fixed cost di sini 2 juta nih. Di sini 2 juta. Nah, kemudian dari perhitungan ini kita ambil 250 ya kan, 250 unit di sini, 250 unit. Harganya adalah di sini 3 juta, karena 3 juta berarti kan pasti di atas dari 2 juta. Nah, kalau misalnya mau pakai kurva yang sebenarnya yang bagus ya, akan lebih baik lagi ya, yang skalanya lebih pas gitu. 250 unit di sini, 3 jutanya di sini, ya kan? Titik temunya kan di sini nih. Ya kan, titik temunya di sini. Nah, TR-nya, garis TR-nya itu harus dari 0. Karena penjualan itu dimulai dari penjualan ke 0, terus penjualan ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari penggalnya itu adalah 0, naik sampai dengan mencapai titik BEP di sini, kemudian naik lagi. Nah, kemudian untuk TC-nya, total cost-nya, penggalnya ada di 2 juta, ada di fixed cost ini, mencapai dengan titik BEP ini. Maka ditarik ke atas, lebih landai ya daripada yang TR. Nah, ke atas seperti ini, mencapai titik BEP di sebelah sini. Untuk yang bawah ini adalah rugi, untuk yang atas ini adalah laba atau keuntungan. Gitu mencari BEP. Jadi akan BEP sampai 250 unit. Jadi ini mungkin bisa diaplikasikan juga untuk Anda yang ingin mulai bisnis nih, kira-kira nanti bisa BEP pada produk keberapa ya gitu. Saya juga beberapa kali mencoba menghitung-hitung seperti ini. Walaupun sebenarnya ya nggak 100% benar ya, tapi paling nggak ya nyerempet lah gitu. Jadi bisa dipakai ini, emang benar-benar BEP ini untuk memperkirakan pada unit keberapa kita akan mencapai titik impas atau BEP gitu ya. Nah, semoga penjelasan saya bisa lebih dipahami daripada sebelumnya, karena kalau melalui Google Meet juga saya takutnya juga malah nggak bisa diputar bolak-balik kan. Kalau pakai video gini kan malah lebih enak, bisa diputar berkali-kali. Kalau misalnya nggak jelas bisa di rewind gitu ya. Selamat belajar untuk taruna-taruni sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.